Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat gaib. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita pendakian horor ke Gunung Perawan. Pendakian ini dilakukan pada saat libur semester dan Robi, Viola, Subi, Nuris, Zaki, Safira, Rani, dan Erik berencana melakukan pendakian. Apakah perjalanan mereka akan mudah dan sampai puncak Gunung Perawan, ataukah sebaliknya? Tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial teman-teman semuanya agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Jadi teman-teman, karena cerita ini cukup panjang, saya akan membaginya menjadi beberapa part. Untuk itu, yang belum subscribe sekali lagi tolong subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Jangan lupa pula nyalakan loncengnya agar kalian dapat notifikasi dari channel ini. Selamat menonton. Malam itu, Erik berdiri di beranda luar apartemennya. Dia memandang kosong pemandangan kota di waktu malam, sambil sekali melihat ponsel yang dipegangnya. Erik pun menelpon seseorang. "Hey bro, sepertinya Rani tidak bisa ikut deh." "Kamu jangan bodoh." Suara agak keras dari dalam ponsel. "Kalau Rani tidak ikut, kau juga lebih baik tidak ikut." Raut wajah Erik langsung berubah mendengar kalimat itu. "Rob, kamu jangan kasar begitu. Rani tidak dapat izin dari orang tuanya, Rob." Suara Erik terdengar sabar. "Rani tidak boleh liburan ke puncak gunung yang bukan tempat wisata perkemahan." "Dasar idiot!" maki suara itu lagi. "Kenapa bilang tujuan ke puncak gunung? Kamu kan bisa bilang kalau kita mau liburan ke villa milik ayahku, atau kemana lah yang sekiranya diizinkan." Erik pun terdiam, wajahnya murung. "Pokoknya aku tunggu sampai jam 9 malam. Kalau kamu dan Rani tidak datang, berarti kalian tidak ikut." Note. Telepon pun terputus. Erik resah. Dia bingung apa yang harus dia lakukan. Ikut ke camping puncak gunung tidak mungkin kalau Rani tidak ikut. Memaksa Rani juga percuma karena orang tuanya sudah melarangnya. Haruskah liburan sekolah kali ini tanpa ada kegiatan apa-apa? Tanya pemuda berambut agak ikal pada dirinya sendiri. Apa yang harus aku lakukan? Erik pun melirik arlojinya. Masih tersisa waktu 1,5 jam sebelum waktu berangkat. Masih cukup kalau untuk menjemput Rani. Tapi bagaimana caranya? Erik mencari nomor telepon Rani dan dia pun menelponnya. "Yang, aku tidak jadi ikut camping. Tapi tolong temui aku di kafe depan rumahmu ya," kata Erik begitu panggilannya tersambung. "Memang ada apa?" tanya Rani. "Kenapa kamu tidak langsung saja ke rumahku?" "Tidak bisa, Ran. Aku ingin kita bertemu di kafe." "Ada apa sih, Rick? Udah, kamu ngomong aja sekarang. Jangan bikin orang penasaran dong." Suara gadis terdengar merajuk. "Ini penting. Aku tidak bisa membicarakannya di telepon." Suara Erik terdengar mengiyakan. "Masih soal liburan ke gunung itu lagi?" tanya Rani. "Pokoknya aku jemput kamu 15 menit lagi." Kemudian Erik menutup teleponnya. Tak berapa lama, Rani pun dijemput oleh Erik dengan mobilnya. Melaju dalam gemerlap lampu jalanan membelah padatnya lintas malam. "Kok ke arah sini sih?" tanya Rani yang tidak mengerti dengan arah tujuan kekasihnya itu.
Kita mau kemana, Rick? Erik tidak menjawab. Aku bilang sama orang tuaku mau beli makan sebentar. Lekas bilang, ada apa? Erik melirik Rani Purnamasari yang duduk di sebelahnya. Kekasihnya itu terlihat tidak seperti biasanya. Wajahnya agak layu tanpa make up. Mungkin karena Rani benar-benar menyangka mereka tidak akan pergi jauh. Kita pergi camping sekarang. Apa? Seru Rani terkejut. Kau jangan gila, Rick. Orang tuaku bisa membunuhku. Erik menyeringai. Tidak ada orang tua yang sampai tega membunuh anak perempuannya. Apalagi anak satu-satunya seperti kamu. Rani menggeleng kepala, tanda tidak setuju. Justru karena mereka menyayangiku, Rick, makanya mereka tidak mengizinkanku pergi. Putar balik sekarang, antar aku pulang. Erik pun menggelengkan kepalanya. Erik, putar arah mobilnya. Suara Rani meninggi. Percuma, Ran. Aku tidak mau menghabiskan liburanku tanpa acara apa-apa. Aku ingin membuatnya mengesankan di puncak gunung bersamamu. Putar atau keloncat keluar sekarang, Erik. Kamu tidak akan melakukannya, Nona. Erik. Cit. Erik menekan pedal remnya mendadak. Kita ini sedang liburan panjang. Memangnya kamu mau menghabiskan waktu liburan di rumah? Tapi bukan seperti ini caranya, Rick. Kita bisa liburan ke tempat lain yang orang tuaku setuju, tidak ke Gunung Perawan. Erik menggeleng dan kembali menjalankan mobilnya ke arah yang sama. Erik, kamu itu anak IPA. Apa kamu tidak mau menikmati pemandangan yang masih asli dan alami? Sebuah tempat yang masih liar karena belum terjamah tangan jahil manusia. Rani terdiam. Dia bimbang menentukan. Di satu sisi, dia mau sekali ikut. Di sisi yang lain, dia takut akan amarah orang tuanya. Karena bujukan Erik yang sangat manis, akhirnya pun Rani mengikuti keinginan Erik. Dia pun berkata dia akan menemani Rani saat pulang dan akan mengatakan kalau Erik yang memaksakan. Di tengah perjalanan menuju rumah Robi, Erik dan Rani berbelanja kebutuhan mereka untuk pendakian ini. Dan sesampainya di rumah Robi, ternyata keenam kawannya telah menunggu. Robi pun berkata, sorry kalau kata-kataku terlalu kasar. Tak masalah, yang penting aku masih bisa ikut. Rick, kamu itu sudah menjadi bagian dari tim ini, kata Subi, pemuda yang memiliki tubuh paling pendek di antara para lelaki di tempat itu. Hanya saja untuk pendakian kali ini kita harus konsekuen dengan peraturan tim, tambahnya. Erik tahu persis peraturan dalam setiap pendakian yang mereka lakukan. Tidak dengan peserta ganjil, semuanya harus genap. Maka itu pula yang membuat Robi melarangnya kalau Rani tidak ikut. Akhirnya pun setelah berbincang sedikit, mereka berangkat menuju vilanya Robi. Dan mereka sampai saat pagi hari. Welcome to my villa, seru Robi begitu turun dari mobil vannya. Villa bapaknya saja bangga. This is Erik yang masih duduk di balik setir mobilnya. Aku yakin
Sampai dia lulus kuliah dan bekerja nanti pun tidak satu bangunan pun yang mampu dibelinya. Hush, tidak boleh seperti itu, Rick. Rani mengingatkan kekasihnya itu. Robbie dan pacarnya Viola masuk ke dalam villa. Mereka berdua tidak turut menurunkan barang bawaan mereka. Sebagai gantinya, Dadap si penjaga villa menurunkannya. Maaf, ini barang-barang bawaan Tuan Muda Robbie ya? Tanyanya kepada Subi. Iya, Pak. Dadap pun akhirnya menurunkan tas mereka dan menaruhnya di depan villa. Subi, Nuris, Zaki, Safira, Rani dan Erik pun juga melakukan hal sama. Kalian benar-benar mau pergi ke puncak gunung sana itu ya? Tanya Dadap. Ya. Iya, Pak. Kami akan mendaki dan membuat tenda di sana, jawab Rani. Dadap terlihat ragu. Kupikir kalian hanya mau berlibur di villa ini, makanya aku menyuruh istriku untuk belanja banyak. Safira pun tersenyum. Sebenarnya kalau soal makanan, kami sudah bawa banyak, Pak. Apalagi si bos besar itu. Dada pun mengangguk, mengerti. 4 lelaki dan 4 orang wanita. Kalian semua berdelapan ya? Iya, Pak, kami semua berpasangan. Kuharap kalian bisa menjaga diri kalian masing-masing. Sebab kalian tidak tahu gunung apa yang akan kalian daki ini. Dada berbicara pelan, namun jelas. Mereka semua pun mengiyakan dan mengangguk. Hai penjaga villa, panggil suara dari pintu. Dada pun menoleh dan melihat Robbie berdiri di sana. Ya, apa ada yang bisa saya bantu? Jawabnya. Kenapa tidak ada kompor gas di sini? Aku mau membuat kopi. Kompor gas ada, Tuan, di dapur ruang tengah. Brak! Suara Robbie menggebrak daun pintu. Matanya melotot seolah mau melompat dari liangnya. Persetan, di dapur sebelah mana? Yang jelas aku tidak melihat adanya kompor gas. Suaranya terdengar keras. Rob, tidak usah kasar begitu, kata Subi begitu Dadap menghilang di balik pintu. Apa susahnya sih kalau bicara baik-baik? Zaki menggeleng. Benar-benar tidak pernah sadar manusia itu. Di mana dia berada selalu disertai amarah dan emosi. Jam 10 pun tiba. Saatnya bagi ke-8 pemuda-pemudi itu melakukan pendakian. Subi yang menjabat sebagai ketua tim berjalan paling depan. Di tangannya tergenggam sebilah golok yang selalu menebas kesana kemari, membabat ke semak belukar untuk memudahkan perjalanan kawan-kawannya. Subi sudah biasa melakukan hal ini. Dia sudah sangat berpengalaman dalam membuka jalan. Di belakang Subi ada Nuria, cewek yang menjadi kekasihnya. Sudah cukup lama keduanya membina hubungan. Bagi Nuria, Subi adalah lelaki sejati, lelaki yang dapat menempatkan cinta dan petualangannya pada tempatnya masing-masing. Di belakang Nuria ada Erik, Rani, Robbie, Viola, Safira, dan Zaki. Khusus untuk Zaki, kemanapun tujuan mereka di dalam pendakian, maka tugasnya ialah swiper atau orang yang berjalan paling belakang. Si hitam ini seolah menjadi titik di akhir kalimat. Robbie memiliki badan paling besar dibandingkan semua lelaki di tim ini, yang membuatnya mendapatkan jabatan sebagai keamanan tim. Dia bisa memapah atau menggendong jika ada anggota tim yang pingsan atau cedera. Robbie kuat untuk itu. Dia bisa mendaki jalan pegunungan dengan beban 2 orang. Saat matahari berada di puncak langit teratas, langkah pendakian ini baru mencapai tidak lebih sekitar
1/6 badan gunung. Mereka beristirahat sejenak sambil membuka perbekalan. Setelah dirasa cukup istirahat, ngobrol, dan makannya, Subi mengajak teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan. Kurasa sebaiknya kita melanjutkan perjalanan sekarang, ajak Subi. Kalau bisa, sebelum malam kita harus sudah mendapatkan tempat untuk mendirikan tenda. Akhirnya mereka semua melanjutkan perjalanan. Baru beberapa meter langkah mereka, tiba-tiba suara auman binatang buas menggema. Langkah kaki semua terhenti. Suara barusan mereka dengar itu seperti berasal dari banyak tempat, menggema di mana-mana. Harimau, desis Viola. Suasana langsung hening. Semuanya seperti terpaku dengan apa yang baru mereka dengar. Pikiran buruk langsung menghinggapi mereka. Kalau memang benar di gunung ini ada harimau, ini bencana buat kita semua, dalam hati Eri.